Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai ori 212 berusia 162 hari setelah tanam. Untuk penyepraian kali ini, Mimin menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin dengan merek Demolish dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Insektisida Demolish 18 EC adalah insektisida yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama pada cabai, seperti tripa, kutu sisi, pada tanaman philodendron, kutu daun, tungau, wereng coklat, ulat. Kemudian, Mimin menggunakan Kalinet dengan dosis 2 ml untuk 1 liter air. Kalinet mengandung kalium 13,80%, fosfat 12,33%, boron 16.200 ppm, mangan MnEDTA 205 ppm. Kalinet dianjurkan penggunaannya terutama pada saat tanaman mencapai fase generatif atau produktif di mana dalam tubuh tanaman terjadi biosintesis karbohidrat dalam jumlah besar untuk pembentukan buah atau umbi atau biji atau polong. Kemudian, Mimin menggunakan asam amino dengan merek Premino dengan dosis 1 ml untuk 1 liter. Premino merupakan pupuk organik cair dan senyawa pembentuk hormon tanaman seperti auksin, sitokinian, dan giberelin, membantu aktivasi pertumbuhan tunas baru, bunga, dan buah. Secara struktural Premino bekerja melalui daun dalam pembentukan klorofil untuk proses fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat untuk energi pertumbuhan dan pembuahan pada tanaman. Kemudian, Mimin menggunakan insektisida berbahan aktif metomin dengan merek Danke dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Insektisida Danke 40 WP insektisida sistematik racun kontak dan lambung, berwarna putih berbentuk tapun yang dapat disuspensikan wet table powder untuk mengendalikan ulat gerayak, ulat bulu, belalang, kutu putih, ulat papilio. Kemudian, Mimin menggunakan fungisida berbahan aktif mancozeb dengan merek Dithan dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Dithan adalah fungisida kontak yang berfungsi untuk melindungi tanaman dari serangan jamur. Dithan bekerja dengan membentuk lapisan tipis pada permukaan tanaman dan mengeluarkan senyawa yang mengganggu aktivitas pernafasan jamur. Dithan dapat mengendalikan berbagai penyakit jamur pada tanaman. Kali ini, Mimin akan membahas tentang hormon, zat pengatur tumbuh, dan manfaatnya bagi tanaman. Dilansir dari bumikita.id, saat ini manusia sudah mampu memproduksi hormon buatan yang dapat diaplikasikan pada tanaman budidaya maupun untuk keperluan kultur jaringan. Diproduksi secara komersial untuk merekayasa perkembangan tanaman budidaya seperti yang kita inginkan. Misalnya untuk tujuan pembesaran buah, perbanyakan bunga, perbanyakan tunas, dan cabang maupun anaka, percepatan tumbuh, menggenjot hasil panen, percepatan pemasakan buah, defoliasi perontokan daun, membuat tanaman kerdil bonsai dan rekayasa kultur jaringan. Hormon buatan ini disebut hormon sintetik atau lazim disebut zat pengatur tumbuh ZPT. Dalam praktiknya, seringkali ZPT sintetik buatan manusia lebih efektif atau lebih murah bila diaplikasikan untuk kepentingan usaha tani daripada ekstraksi fitohormon alami. Berikut adalah hormon asam absisat abskisik acid. Asam absisat ABA merupakan senyawa inhibitor penghambat yang bekerja berlawanan dengan auksin dan giberelin. ABA banyak diproduksi pada bagian daun, bunga, dan buah yang masih muda dan kadarnya meningkat seiring dengan usia tanaman. Aktivitas asam absisat ini salah satunya berupa terbentuknya jaringan gabus yang terdapat pada ujung tangkai daun, bunga maupun buah. Fungsi asam absisat sebagai berikut. Yang pertama, memicu pengguguran daun di saat tanaman kekurangan air. Tujuannya untuk mengurangi proses penguapan saat daun sudah menua, saat daun terserang penyakit. Yang kedua, memicu kerontokan bunga-bunga yang gagal dibuahi. Yang ketiga, memicu gugurnya buah yang terlalu masak. Yang keempat, menghambat pembelahan dan pemanjangan sel. Yang kelima, membuat biji-bijian dalam keadaan doman tidur.
Yang keenam, jika tanaman berada dalam tekanan cuaca atau musim, ABE inilah yang berperan dalam menjaga agar proses metabolisme tidak terlalu membebani. Berikut adalah jenis asam epsisat. Asam epsisat dihasilkan secara alami dan endogen oleh tanaman. Yang pertama, Daminozide yang merupakan ABA sintetik. Disemprotkan pada buah untuk mempermudah panen dan mencegah apel jatuh dari pohon sebelum matang, sehingga berwarna merah dan kokoh untuk disimpan. Pada tahun 1989, produsen secara sukarela menarik dari peredaran setelah Badan Perlindungan Lingkungan AS mengusulkan pelarangan berdasarkan kekhawatiran tentang risiko kanker bagi konsumen. Yang kedua, pirabatin yang juga merupakan ABA sintetik digunakan untuk meningkatkan ketahanan tanaman dari cuaca kekeringan. Berikut adalah karakter asam epsisat. Yang pertama, pembentukan asam epsisat bisa dihambat dengan penambahan oksen dan giberelin. Yang kedua, peningkatan asam epsisat didukung oleh peningkatan kadar etilena. Pemberian hormon sintatif atau ZPT secara eksogen melalui penyemprotan pada tanaman biasa dilakukan untuk merekayasa tanaman budidaya agar lebih produktif atau membuat perkembangan tanaman seperti yang kita inginkan. Aplikasi hormon atau ZPT eksogen ini tentunya harus memperhatikan kondisi tanaman. Tanaman yang sedang terserang penyakit akan sulit dipacu pertumbuhan dan perkembangannya dengan hormon ZPT. Pemberian unsur H atau pupuk secara cukup juga menjadi syarat agar aplikasi hormon ZPT berhasil dengan baik. Jika tanaman diberi hormon ZPT tetapi unsur hara tidak dicukupi, hal ini akan membuat tanaman menderita dan masa hidupnya jadi lebih pendek.